Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multiawati Bano. Saya dari kelas C Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian bentuk lahan asal solusional atau yang disebut dengan karst. Istilah karst yang dikenal di Indonesia sebenarnya diadopsi dari bahasa Yugoslavia dan Slovenia. Istilah aslinya adalah karst, yang merupakan nama suatu kawasan di perbatasan Yugoslavia dengan Italia Utara, dekat dengan kota Trieste. Mort and Sullivan 197 menyebutkan bahwa istilah karst diperoleh dari bahasa Slovenia yang artinya kart, batuan, dan hart artinya oak. Digunakan pertama kali oleh para pembuat peta-peta Australia dimulai pada tahun 1774 sebagai suatu nama untuk daerah perbatuan gamping berhutan di daerah Goa di sebelah barat laut Yugoslavia dan di sebelah timur laut Italia. Baiklah, itulah pengertian dari bentuk lahan asal solusional. Selanjutnya materi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan materi tentang bentuk lahan asal solusional, di mana sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi bentuk lahan asal solusional. Ternyata teman-teman, bentuk lahan asal solusional itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, terdapat curah hujan yang tinggi, terdapat banyak celah atau rongga bebatuan, tingkat keasaman air, dan suhu. Yang pertama, terdapatnya curah hujan yang tinggi. Jadi teman-teman sekalian, jika curah hujan semakin tinggi, maka proses pelautan yang terjadi juga semakin banyak. Seperti yang dituliskan, curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan bentukan karst, karena pada jumlah yang banyak terdapat proses pelautan yang terjadi juga semakin banyak. Dua, terdapatnya banyak celah atau rongga bebatuan. Kalau di lingkungan saya atau di sekitar saya, menurut saya itu seperti kayak retakan yang ada pada bebatuan. Jadi ketika hujan turun dan mengenai batu akan melewati celah-celah atau rongga-rongga atau retakan yang ada batuan, maka itu akan mempercepat proses pelarutan mineral-mineral yang ada pada bebatuan tersebut, sehingga faktor inilah menjadi faktor laju pembentukan lahan bentuk asal solusional. Yang ketiga, tingkat keasaman air. Jadi teman-teman sekalian, ketika tingkat keasaman air semakin rendah, maka akan lebih cepat melarutkan material-material yang ada pada bebatuan. Yang terakhir itu suhu pada air. Suhu itu juga sangat berpengaruh teman-teman sekalian. Ketika suhu itu semakin panas, maka akan menyebabkan pergerakan partikel air juga semakin cepat, sehingga itu akan mempercepat proses pembentukan lahan asal solusional. Dan yang terakhir itu ada jenis batuan, karena jenis batuan yang bisa dilarutkan mineralnya itu yang terkandung dalam batuan itu hanya jenis batuan yang mengandung CaCO3, tentunya seperti batu kapur. Teman-teman, sekian presentasi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Masudiri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni bagaimana proses pembentukan karst. Tahap pertama hanya menjadi batu kapur. Walaupun begitu, aliran di permukaan tanah adalah hal yang sudah biasa. Kadang juga ditemukan lekukan-lekukan yang mempunyai sisi yang curam, yang berasal dari proses gerak bumi, dan di tengah-tengahnya ada retakan yang biasa disebut plogés. Proses yang kedua adalah bentuk-bentuk dolin ataupun lekukan yang berbentuk corong semakin bertambah banyak sehingga hampir mencakup seluruh dari kawasan tersebut. Pada proses berikutnya lagi, di mana keadaan rendah tinggi berada banyak di bagian
mayat dan permukaan tanah yang hilang. Dan dolin-dolin yang tererosi tadinya, tanahnya dialirkan ke daerah yang lebih rendah sehingga lembah-lembah menjelma menjadi sale yang di bawahnya terdapat aliran yang tidak tetap. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Enjari Ahmadong. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Rincian bentuk lahan. Bentuk lahan solusional terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Kubah kars. Kubah kars adalah kenampakan permukaan kars yang berbentuk seperti kerucut berupa bukit sisa proses pelarutan. Yang kedua, dataran kars. Dataran kars atau kawasan kars adalah sebuah kawasan dataran batu gamping yang berada di sepanjang perbatasan barat daya Slovenia dan timur laut Italia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rayano. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Geografi kelompok 7 dengan materi BBA solusional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi dari macam-macam kars. Nah, pada macam-macam kars ini hanya tersisa beberapa poin saja, yaitu pertama, dari macam-macam kars ini ada perbukitan sisa kars, yaitu sisa dari bukit yang mengalami proses pelarutan atau proses solusional. Yang keempat yaitu ufala atau yang kita kenal seperti polje kalau tidak salah, yaitu seperti cekungan tertutup yang luas berbentuk dari gabungan beberapa dolina. Dolina itu bisa dikatakan sih sebagai susupan yang berarti depresi tertutup hasil dari pelarutan dengan diameter hingga kilometer tertinggi. Oke, langsung saja masuk pada poin kelima, yaitu perbukitan kars. Tadi itu perbukitan sakars, kali ini perbukitan kars. Nah, perbukitan kars ini merupakan kawasan yang identik dengan kawasan yang sulit akan air. Hal ini disebabkan oleh sifat kars yang cepat meloloskan air. Karena karakteristik dari perbukitan kars itu cepat meloloskan air. Yang terakhir yaitu dolina. Dolina atau susupan yang berarti depresi tertutup hasil dari pelarutan dengan diameter hingga kilometer tertinggi pada sebuah perbukitan. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dari macam-macam kars. Karena materi yang akan saya bacakan telah habis, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam kars. Apabila ada kekurangan dari teman-teman saya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.